Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وأحيائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لا يولي إلينا سكي من هدي أسنان وولي هدي أحمد يزيد من هدي أشهد من هدي سيدي سنة من هدي محمد صلى شيخنا كهدي محمد محمد كهدي عبد الرحمن شيخنا كهدي مشاهد من هدي حسن شيخنا كهدي عبد الوهاب كهدي عبد الصمد شيخنا كهدي محمد مهدي بن أمثال شيخنا كهدي شريف حداني شيخنا كهدي أحمد شريف بن عبد الرحمن شيخنا كهدي عبد الزين هدي محمد زين شيخنا كهدي محمد هاشم محمود شيخنا كهدي جبار موسى شيخنا كهدي عبد المعطي صالح شيخنا كهدي أحمد زين ميدان شيخنا كهدي محمد صلى مختار سيد محمد بن علاوي عباس المالك بن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي ورحمة الله صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta ayminan tatahuri farfa' basaraka ila as-sama' walau kunta a'ma warfa' yadayka wastaqbilil qiblata bi sadrika. Kita masih melanjutkan kaifiyah wudu yang diajarkan Imam Ghazali dalam rangka maraqibul ubudiyah, naik nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bandani, "Baiklah faragta, kalau Anda sudah selesai minat tatahuri dari bersuci wudu, farfa' basaraka, maka angkatlah pandanganmu ilas sama'i ke langit walau kunta a'ma, sekalipun Anda buta." Jadi berdoanya begini, habis wudu berdoa matanya ke atas. Nah, jarang kita lihat ya orang berdoa begini aja kan. Tapi Imam Ghazali doanya nanti dijelaskan. Warfa' yadayka, dan angkat kedua tanganmu, wastaqbilil kiblat dari sadrika, dan arahkan dan menghadap kiblat dengan dada. Tangan diangkat, matanya ke atas, menghadap kiblat. Ini habis wudu. Nah, kita habis wudu doa sih, coba ya sekedar begini aja. Nah, tangan diangkat, kadang-kadang tidak menghadap kiblat, palanya sih tetap ke bawah gitu, tidak ke atas. Kata Imam Nawawi Al-Bandani, li'anna as-sama'a kiblatud dunya wa li'anna jawab ibadi fi khazanati tahtil arsy fadda'i yamuddu yadayhi li hajatihi wa inna ka'bata asyraful jihad. Karena langit itu kiblatnya doa. Kenapa Anda harus menghadap ke atas langit? Sebab itu kiblatnya doa. Ketika Allah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu kan awalnya ayatnya qad nara taqalluba fis sama, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku melihat wajahmu menghadap ke langit. Nah, jadi Nabi ketika sholat itu matanya ke atas sambil hatinya berkata, ya Allah, ini kiblatnya pindahin, jangan menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab kalau menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi juga ke sono menghadapnya, orang Nasrani juga ke sono menghadapnya.
Ntar akhirnya kita udah mulai dihina, udah mulai Muhammad katanya agamanya agama baru, beda agama kita, itu ibadahnya ke Maqdis. Nah, antara kalau wajikan, bisa kami melihat mengarah wajahmu ke langit. Para waliyanna ka kiblatan tardaha, maka kami pindahkan kamu ke kiblat yang kamu mau. Itu asalnya ke langit. Jadi Nabi, maka kata Imam Ghazali, Anda kalau berdoa di sudut itu wajah Anda ke langit. Baru baca doa. Nah, dimulai ngamal ini berat ya. Mulainya gitu. Perasaan itu perasaan orang yang ngatin kita, perasaan. Kalau mau orang cuek Pak, nggak ada peduli sama kita, cuma kita mau ngamalinnya. Wa anna hawaidal ibadi fi khazanatin tahtal arsy, dan sebab kebutuhan manusia, kebutuhan hamba itu semuanya ada di satu perbendaharaan Allah yang ada di bawah arsy. Jadi ke langit. Emang aras adanya di langit, yang jelas ketika Nabi Isra Mi'raj ke atas saja terbang gitu kan, sampai kepada arasnya Allah. Kebutuhan manusia hamba itu adanya di bawah aras. Kata Imam Nawawi Al-Ghazali, maka Anda kalau minta angkat tangan, muka Anda ke langit. Anda mau apa? Minta. Di sana semua yang punya Allah. Arahkan ke sana. Proposalnya jangan sampai salah. Sebab kebutuhan Anda semuanya ada di bawah aras. Posisi kita di bumi, maka arasnya adanya di atas. Maka mata Anda ke sana, tangan Anda angkat menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Karena upadlah yamuddu yadayhi lihajatihi. Maka orang yang minta itu harus begini memang. Minta itu harus begini. Kalau minta orang mungkin satu, minta Allah harus dua kakinya. Kenapa? Sebab minta kepada Zat yang Maha Segalanya. Itu filosofi kenapa harus nengok ke atas, kenapa tangan harus diangkat. Lalu kenapa harus menghadap kiblat? Li'annal Ka'bah asyraful jihad. Sebab yang namanya Ka'bah itu arah yang paling mulia. Mengenai bantahan ini luar biasa nih. Bapak-bapak ini menghadap sana depan, terus kakinya belonjor gitu tuh. Makruh. Sebab dianggap menendang kiblat. Jauh banget ya. Arah itu arah. Jadi kalau mau belonjor di senderannya kayak kita di senderan belonjor ke sono kakinya. Ya kalau main Jumat kalian begini, ini membuat makruh. Kenapa? Sebab kakinya seakan-akan dia menghormati kiblat. Itu asyraful jihad. Arah yang paling mulia adalah arah mengarah kiblat. Maka Anda ke arah yang mulia, tangan Anda merefleksikan bahwa Anda sedang minta ke arah di mana perbendaharaan kebutuhan Anda ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ucapkan doa. Kita pernah baca di hikam nih Pak. Saya sedikit saja menyinggung Pak. Ini kalau kita ngaji syariat, berdoa itu diperintah. Tapi kalau ngaji hikam yang kita anggap ngaji hakikat lah begitu. Ada sebuah ungkapan begini di hikam. Talabuka lahu ittihamun bihi, atau ittihamun lahu. Mintanya kamu kepada Allah merupakan tuduhan jelek kamu kepada Allah. Nah, Bapak minta, ya Allah sehatkan badan saya. Emang selama ini nggak dikasih sehat Pak? Seakan-akan Bapak selama ini tidak dikasih sehat lalu minta sama sehat. Bapak seakan-akan nuduh bahwa Allah nggak pernah ngasih sehat Bapak. Sekarang ini Pak, memang kita ngaji tasawuf Pak. Kalau ngaji fikih mah kudu berdoa. Itu syariat mengatakan berdoa. Entar ujungnya ada Pak, ujungnya ada. Tetap berdoa. Kalau Bapak minta, ya Allah saya kasih rezeki yang banyak. Emang selama ini dikasih Allah dikit? Mata, kaki, hati, tangan, ginjal, kayak gravitasi, teman. Maka hitung itu wa in ta'udhu ni'mat Allah la tuhsuha. Ya Allah berikan saya umur yang panjang. Emang masih pendek umurnya? Nah,
hakikat itu. Kalau berdoa sekedar menggugurkan kewajiban bahwa kita ini hamba, berdoa harus minta sama yang namanya Tuhan. Pengakuan kita sebagai hamba salah satunya adalah meminta kepada yang kita akui, kita imani sebagai Tuhan, Allah. Soal apakah Allah nanti mengijabah atau tidak, itu bukan ranah kita, itu ranah Allah. Ranah kita adalah meminta. Kita kadang-kadang udah minta, pengennya yang kita minta selalu dikasih. Maka akhirnya muncul keraguan di hati kita. Berdoa mungkin kagak dijabah ya. Besok-besok kalau percaya kalau berdoa, akhirnya nanti sama kiai, doain saya ya. Lalu aja minta, nggak abdul. Padahal mau kiai, mau habaib, mau ulama ketika berdoa sekedar pengakuan bahwa ya saya hambamu, maka saya harus minta. Anda mau kasih enggak terserah, yang penting. Kayak anak minta beliin motor sama bapaknya, kan emang dia akui bahwa ini bapaknya, maka gue minta beliin sama bapaknya. Soal dibeli sama kakak itu belakangan. Tapi ketika dia kecewa, maka dia marah sama bapaknya. Tapi ketika dia sadari, kan kita minta duit bapak kita, yang barang beliin adalah bapak kita, yang tahu negatif positifnya, positif negatif kita punya motor bapak kita, maka kata bapaknya, kalau udah kuliah gue beliin. Kan kira-kira begitu dong. Kalau anaknya pengen banget, marah sama bapaknya, pelit gitu ngomongnya. Yaki pelit. Sama, kalau kita pengen banget sama Allah, minta bahaya. Maka ada bahasa la yushakkinannaka. Jangan sampai kamu meragukan kamu terhadap janji Allah yang tidak datang kepadamu sekalipun sudah waktunya. Tapi kok nggak datang-datang? Sebab kalau kamu ragu, nanti akan menghilangkan basiratika, mata hatimu. Maka berdoa dengan cara apapun adalah sesungguhnya itu pengakuan kita, penghambaan kita kepada Allah. Berdoa saja, minta saja. Kalau kata Musbah, dia bilang saya sholat, lalu malaikat bilang begini, bah, sholat kamu nggak diterima. Saya tetap senang. Orang saya sudah diizinin sujud sama Allah, tugas saya sudah selesai sebagai hamba. Mau diterima sama kafir itu bukan ranah saya, ranah Allah. Nah, jadi berdoa itu bukan sekedar apa kita minta terus kalau dikasih alhamdulillah, kalau dikasih alhamdulillah. Tapi di situ penghambaan kita, pengakuan kita bahwa kita lemah, kita butuh Tuhan, Tuhan kita Allah, maka kita minta. Itu doa. Syukur-syukur, kemudian proposal kita disetujui oleh Allah. Nah, dan itu agak keluar sedikit Pak. Jadi ulama kalau bicara sejarah nanti akhir ini Pak, kalau itu udah kita usah berdoa, salah lagi. Ud'uni, kan saya bilang, ud'uni itu syariat, astajib lakum itu hakikat. Mintalah kamu kepada Allah, itu tugas kita minta. Astajib lakum, aku akan ijabah doamu, itu tugas Allah, itu hakikat. Kan Allah yang lihat. Kalau disalahin kami, doa kamu itu bukan diterima, cuma ketika diijabah, kan soal sebab dan syaratnya Allah yang punya. Ini orang kalau boga minta sehat nih, kalau gue baik, gue sembuhin dari penyakitnya nih, ya besok kalau ngeluh nggak lagi bilang astagfirullah, ya Allah, aku di depan banget ini, malam-malam jadi Allah. Biarin dulu ya, Allah. Setelah itu ini dengar suaranya, Allah. Nah, khawatir pas sehat kayak lagi pengen disebut Pak anjay. Ini khawatir. Allah Maha tahu. Programnya kan dibikin Allah. Ya, yang begini balik saja. Saya lagi suka. Dan rezekinya saja dijalankan. Mintanya minta sehat, tapi justru yang manjar adalah itu Allah yang tahu, kita ada tahu. Udah ud'uni, astajib itu punya Allah, bukan ranah. Dan waktu dan ucapkan habis dulu nih Pak. Ini doanya saya baca dulu sebelumnya, nanti baru syarahnya. Kayaknya
sama kita doa kita kok kurang panjang. Kalau berarti doa kita kurang panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni sabura syakura waj'alni udzakiruka dzikran katsira wa sabbuka bukratan wa asila. Begitu doanya. Panjang ya. Nah, doa kita biasanya asyhadu an la ilaha illallah syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Alhamdulillah. Segitu doang begitu. Imam Ghazali ngajarin panjang. Jangan-jangan Bapak Ibu dengar itu doang. Kayaknya hanya malas ya. Maka saya bilang yang begini mandi wudunya maghrib jam 6, wudunya setengah 6. Dari mulai awal wudunya udah ada doanya, sampai ke kaki ada doanya, habis rapi kaki kita berdoa panjang luar biasa. Ini wudunya di rumah setengah 6 jadi ngangkat begini juga kagak ada yang lihat, nggak malu. Doanya panjang dibanding yang biasa kita baca. Maka kalau ini pantas kalau kita kagak khusus ya. Kalau pakai cara ini banyakkan kurangnya daripada lebihnya. Ini Bapak kalau baca gini yang ribet amat sih ya, ribet amat ya doa. Pak, ini buat orang-orang yang pengen naik derajat penambahannya. Anak sekolah pengen dapat ranking 1, kalau pengen pinter di kelas, maka bahasanya main kurang, ditambahin kursus, tambahin les, di rumah baca buku kata temennya, ribet amat di sekolah, yang penting mah naik. Itu kelas rata-rata. Yang penting naik mah kelas rata-rata. Kita sekolah di udah keroreng dibanding teman kita yang ada sekolah, itu kelas rata-rata. Ini orang-orang yang memang dalam tanda penting mau, nah kalau mau naik nih, maka memang kita memandangnya ribet amat ya. Tapi justru mereka yang udah naik justru asik, nikmat. Semalam kita ngaji di Nurul Hikmah itu saya bilang kadang-kadang omongan ulama guru yang sudah level ulama itu sama kita nggak akur. Karena yang diomongin sama dia udah kejadian, sama dia udah asik. Yang sering saya sampaikan guru saya almarhum Kiai Mursyid itu ngomong, mulai rezeki mah jangan banyak-banyak, buat apaan banyak kalau kagak berkah. Ya kalau banyak berkah sih syukur, daripada punya 2 miliar kagak berkah, mendingan 200.000 berkah. Setuju Pak? Kita Pak, nggak apa-apa nggak berkah nggak berkah ya. Yang penting 2 miliar kan itu. 200.000 berkah lebih baik pada 2 miliar nggak berkah. Coba bandingin jauh banget. Rupanya nih kata berkah bagi dia itu udah paham. Berkah itu aku udah paham, udah nikmat, udah asik, udah ngerasain. Sementara kita masih kelihatan pada 2 miliar sama 200.000-nya jauh amat ya. Emang nggak bisa terus yang 2 miliar berkah. Jangan kan berkah gitu. Nggak apa-apa mulai kita masuk neraka, nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Coba Pak ngomongin. Nggak apa-apa kita masuk neraka, yang penting Allah ridho. Nabi Ibrahim aja dibakar Allah ridho, kagak panas, nggak hangus, dalam kan masih. Nah, kita mah biarin kagak ridho yang penting masuk surga gitu kan. Sebab kita masih kelihatan pada ini dari surganya sama neraka, bukan pada ridhonya. Ini yang namanya hakikat nikmat nih. Badangan kita masih 2 miliar 200, 2 miliar 200, 2 miliar yang keren kan dibanding 200. Tapi berkahnya itu hakikatnya. Kadang-kadang makanya Imam Ghazali ngajarin ribet amat ya. Dia ngajarin udah sampai. Lu kan belum sampai, gua ajarin. Kita yang diajarin baru ribet amat. Akhirnya kata naik. Nah,
Kata temannya, lu kalau bisa matematika hafalin kali-kalian. Males dia nggak bisa. Tapi dia pengen kayak dia, begitu rapat matematika. Tapi saya ngapalinnya nggak mau ya. Jadi kalau kata mertua saya itu mau pinter nggak? Mau baca buku nggak? Enggak, cium aja baca buku. Jadi mau pinter tapi udah baca buku. Cium aja baca buku. Dah, kita lihat terjemahnya sekarang. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, saya berwudu karena saya bersaksi bahwa Anda bukan saya. Jadi Muhammadlah Rasulullah. Kalau saya tidak bersaksi, kalau saya tidak mengakui, ngapain juga gitu? Ini wudu karena saya bersaksi. Engkau ya Allah adalah Tuhan saya dan Nabi Muhammad adalah utusan saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Masih sama. Amir tusukan. Ya Allah, saya sudah berbuat keburukan. Wa zalamtu nafsi, dan saya menzalimi diri saya sendiri. Saya paham bahwa yang namanya salat jamaah itu baik, tapi saya masih demen di rumah. Itu zalim. Gitu. Kita paham bahwa sedekah itu baik, dan kita bisa kalau sedekah timbang 10.000, timbang 50.000, kita bisa ambil 2 juta. Tapi kita nggak mau sedekah, kita pelit, itu namanya zalim. Saya tahu ngomongin keburukan orang itu dosa, tapi saya kok kadang-kadang ketelepasan sama keasikan. Saya masih ngomongin kejelekan pejabat yang emang udah jelek. Dan ketika saya omongin rasanya kok bully ya. Nah, itu zalim. Jadi zalim menzolim diri kita, maksudnya kita melawan apa yang menurut kita, ilmu kita, hati kita. Ini nggak benar nih, tapi kita kerjain. Ini benar nih, tapi kita nggak kerjain. Itu namanya zalim. Maka istilah bergurga buat musyrik di ghairi mahalli bahwa zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah zalim. Peci di atas, lagi naik di kaki di jiku itu meletakkan sesuatu, itu zalim. Anda itu tahu kan itu haram. Saya kira teman-teman kita yang pada main judi, saudara kita yang pada main judi, dia tahu itu judi haram. Tahu kan? Ini yang hari ini masih gak sholat, Pak, dia tahu Pak, gak sholat dosa, dia tahu Pak. Tahu, nggak perlu kan baik memang apa? Nggak ada. Dosa, bukan tahu, nggak ada Pak. Itu makan bego orang itu, tinggal di mana itu? Nah, dan itu zalim. Nah, sama Pak Lebaran, Rebo sama Kemis, Rebo Hisab, yang Kemis, ya itu udah paham semuanya, paham udah. Tapi ngapain itu masih nyolot aja. Nah, masih ngomong aja, astagfirullahaladzim, itu zalim Pak. Nah, selama perbedaan Kemis sama Rebo benar, pokoknya salah sehari bedanya udah gitu loh ya, masih Hisab gitu aja udah. Dan yang bingung ada yang hari Selasa, ada yang hari Jumat. Pokoknya pada kata Hisab sama Ruqyah beda hari itu aja. Teman-teman Muhammadiyah pakai Hisab duluan, teman-teman NU pakai Ruqyah belakangan, udah gitu aja. Nah, kita yang agak paham gitu, nggak bisa, nggak bisa, ya nyontek aja dah, main-main apa begitu kan. Tapi kadang-kadang kan orang paling benar, paling layak, itu zalim Pak. Udah tahu bahwa masih berbeda, masih dipermasalahkan, itu zalim. Wallahu nafsi. Ya Allah, saya memberi diri saya. Waj'alni minal muttaqin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau begitu aku mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Terima taubatku, faghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ampunkan saya, terima taubat saya. Kau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tawwabin. Tawwabin itu orang-orang yang kembali. Tawwab itu itu kembali. Kapan itu? Kita paham ini nggak boleh. Kita balikin ini nggak boleh. Itu tawwabin. Taubat kembali. Iya, gue punya duit 2 juta. Kok ini ngamal 50.000 aja pakai berat? Enggak, maksudnya nggak berat 2 juta. Ditarik ngamal. Udah pengen 2.000 sebenarnya. 2.000. Soalnya ini 2 juta 2.000.
Kemarin 5 juta 2.000 juga. Masih 2.000 mulu. Oh ini ganti dengan 50.000, 100.000. Itu namanya tawabin. Apa iya nih gue punya 30 juta, kambing-kambing aja kagak beli, besok juga ada. Beli itu berarti langsung tobat tuh, beli, cari tukang kambing yang buka diskon. Makanya diskon ya. Ada kok orang yang nyari kambing itu di hari tasik ketiga, yang tukangnya lagi bongkar tenda, kan tinggal 3 biji itu kagak laku, nah itu ditawar tuh. Boleh kan Ustaz? Ya boleh sih, cuma lu kayaknya berhitungan amat ya. Jadi kalau di kambing itu hari ini kan hari Minggu, hari Minggu kan besok kan. Dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu hari Minggu pagi jalan tuh. Saya mau Ustaz kalau yang namanya korban asar hari tasik terakhir. Emang apa? Kambingnya udah murah. Stok terakhir katanya. Dia bilang sempat aja lu mikirin begitu. Yang penting korban Ustaz, orang 3 juta, kita 2 juta. Dengan kambing yang sama dengan iya dan terserah gimana beda. Nah, ya itu tawabin maksudnya. Menarik ini. Sholat sendiri di rumah, di masjid jamaah. Kita tahu kalau di masjid yang bagus, ada jamaah. Atau wajib tobat itu dari rumah pindah ke masjid. Itu tawabin. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan kami hamba-hambamu yang demen dengan kebersihan, kesucian. Demen nama bersih, demen nama suci, itu mutatahhirin. Rumahnya rapi, bersih, pakaiannya rapi, bersih. Orang betul bilang resik. Resik ya, kalau betul bilangnya resik tuh. Dan rumahnya rapi aja, dan pakaiannya rapi aja. Nah, mobilnya rapi aja, motor rapi aja, itu mutatahhirin, dimulai dari bersuci wudhu. Nah, kalau orang Islam sebenarnya gak usah ada terus jagalah kebersihan. Sebenarnya umat Islam pada dirinya, karakter umat Islam mesti memang cinta kebersihan, cinta kesucian, mestinya memang. Karena doanya waj'alni minal mutatahhirin. Di ayat Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tawwabin, yang baik tadi, dan Allah cinta orang-orang yang demen sama kebersihan. Nah, sebenarnya kamu udah kerja bakti. Kalau masing-masing paham. Karena yang bagus itu kan selain berdoa, hidup dalam doa. Tuh kalau kata golden ways-nya. Nah, doa itu indah, tapi hidup dalam doa itu jauh lebih indah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang cinta kebersihan. Itu doanya. Jalanin dalam doa jauh lebih indah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang kembali, doanya. Tapi melaksanakan doa itu jauh lebih indah. Waj'alni min ibadika shalihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Yang saleh itu yang layak, yang sesuai, proporsional dan profesional. Itu saleh. Saya katanya ustaz, saya katanya guru, suka baca ini, suka baca ini. Jangan dicalonin jadi RT, jadi RW. Itu bukan tempat saya. Kalau saya nyalonin juga, namanya saya nggak soleh, kagak tahu diri. Nah, jangan suruh saya jadi anggota DPRD. Nah, kenapa? Sekali lagi kagak soleh itu mereka punya mazhab khusus, yang pada punya pesantren, kiai, ulama, udah jangan diajak aja ke sono kemari, jangan. Jadi bikin dia nggak soleh, kan? Nah, jadi artis saja, lu nyanyi aja, jangan pakai ngantor di DPR, itu nggak soleh. Soleh itu yang Anda layaknya di mana gitu. Nah, jangan kayak pesona, jangan. Kayak besok Pak Idul Adha, tuh kadang-kadang orang kalau nggak Ustaz, perasaan Ustaz bisa semua, ngomong kambing bisa, ngomong sapi bisa, belek kulit bisa, tuh perasaan tuh. Nah, mandi jenazah bisa, ngapain jenazah bisa? Enggak, Pak Ustaz juga ada spesialisnya. Saya orang kesurupan suruh bikin air. Saya bilang saya tanya sama saya enak seperti itu aja. Saya nggak bisa. Bukan tugas saya, itu mah ada khusus ulama-ulama kiai yang memang orang bilang ahli hikmah gitu ya. Orang-orang pintar.
Kita makan orang bodoh Pak. Nah, yang akhirnya memang ditakutin sama setan. Orang meninggal matanya melotot, saya diparahin. Ustaz itu matanya melotot, apain kek? Waduh, saya nggak pernah ngaji ginian. Kalau melek aja saya malu. Ustaz payah ilmunya gitu aja. Kan saya suruh ngajar aja, ya. Sholat itu ibadikah sholat, hamba-hamba yang sholat yang layak, proporsional dan profesional itu sholat. Maka anak yang sholat, anak yang gigit gitu. Lah anak soleh Muhammad ini anak soleh dua. Yang satu bapaknya Muhammad ekonominya biasa-biasa saja, wajar kalau kemauannya nggak begitu tinggi, itu soleh namanya. Kalau bapaknya biasa-biasa saja, kemauannya tinggi, maunya begini, itu anak tidak soleh. Tapi kalau bapaknya dunia banyak, kemauannya tinggi, itu soleh namanya. Karena dia tahu bapaknya sanggup. Justru kalau diam aja, itu dia kan tidak soleh. Tukang handphone siapa yang mau beli Pak kalau kayak begini, diam-diam aja. Emang bapaknya duitnya banyak, pengusaha kemauannya tinggi, itu soleh. Bapaknya biasanya kemauannya tinggi, lah gak soleh. Yang saya bapaknya soleh tuh begitu tuh soleh. Menibadikas soleh. Kalau untuk kita kayak budaya itu ada soleh sosial, ada soleh pribadi. Yang paling bagus soleh sosial. Kalau soleh pribadi kan tahajud kita tuh soleh pribadi Pak. Tapi ketika kita mau tahajud, ada rumah tetangga kebakaran Pak, harus hanya dibawa ke rumah sakit. Di rumah ada mobil kita, berhenti Pak tahajudnya, keluarin mobil, yuk bawa. Itu namanya soleh sosial. Ini kan lupa tahajud dulu, kurmati Pak. Nah, udah keluar bawa ember atau air mana, silakan ambil yang tahajud dulu saat itu soleh sosial namanya. Nah, soleh sosial sama soleh pribadi, lebih baik soleh sosial. Dan waj'ani syukura waj'ani syakura, jadikan kami hamba-Mu yang sabar, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur. Sabar itu maksudnya secara umum mengatakan as-sabr inda sadaqatil ula. Sabar itu bisa menerima apapun yang Allah tentukan kepada kita pada kejadian yang pertama, itu sabar. Kadang kita punya duit banyak itu suka nggak sabar Pak. Bapak nggak biasa Pak pegang duit 500 juta, 1 miliar, tiba-tiba mendadak punya duit 1 miliar, itu nggak sabar Pak. Pertama cerita mulu orang. Yang kedua apa aja dibeli, yang nggak butuh juga dibeli, itu nggak sabar juga. Harga ketika. Nah sabar aja Pak, biasa aja. Tapi kapan-kapan kehilangan duit 1 miliar juga harus sabar. Itu indah sunatullah. Karena apapun yang Allah putuskan pasti baik buat kita. Waj'alni uzakiruka liban kasira wa usabihuka bukratan wa asila. Jadikan aku hamba-Mu yang senantiasa mengingat Kamu yang banyak dan biasa bertasbih kepadamu bukratan wa asila, baik pagi maupun sore. Ini doa yang diajarkan Imam Ghazali kepada kita, cukup panjang memang. Tapi ya pelan-pelan ya, karena mau melakir kemudian mau naik kawin penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak sedang kayaknya susah ya main-main, maka selama begitu juga ya kita bisa bareng-bareng, kagak khusus sholat dan memang agak enak sedikit ya. Kenapa? Sebab awalnya aja kita udah menganggap berat amat ya. Segera ini insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Yang ada pertanyaan sebagaimana biasa, boleh kita silakan lanjut di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ini lagi bulan haji dan jamaah kita alhamdulillah sudah banyak sedang menunaikan haji. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, bahwa kita ini disunahkan untuk melakukan puasa haji dari tanggal 1 sampai tanggal 9 menurut saya. Bagaimana hukumnya bagi orang yang sedang haji? Dan apakah itu juga disunahkan atau memang itu diwajibkan? Yang pertama. Yang kedua, ini soal hati, soal hati ini kalau kita melihat berita-berita sekarang ini, hanya kita diracuni oleh berita yang luar biasa di hati.
kita tidak lihat ketinggalan berita, kita lihat enak semuanya gitu kan. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang hati kita ini ngeliatin, wah ini rakyat senang, rakyat puas dan kondisi kayak sekarang. Padahal kita lagi susah semua gitu. Padahal dalam hati ini benci gitu dari orang itu kadang-kadang muncul tuh di hati saya, ini bagaimana nih Mas Abdi? Kalau barangkali bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah sebentar, puasa di bulan haji yang sangat-sangat disepakati oleh ulama adalah puasa Arafah. Sementara tanggal 1 sampai tanggal 9 terjadi perbedaan pendapat. Yang mau puasa silahkan, jangan dulu ini, sebab itu termasuk Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati. Salah satu caranya adalah dengan puasa. Biasanya ibu-ibu Pak yang rajin puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Ibu-ibu tulang perangkat rajin puasanya dibanding bapak-bapak. Bapak-bapaknya sibuk sama males. Tapi yang berikut yang kedua beda. Termasuk tanggal 8 itu diperdebatkan soal puasa tarawiyahnya, diperdebatkan. Teman-teman yang bermadzhab Syafi'i, kalau organisasi Nahdlatul Ulama itu memang 2 hari puasa. Tapi teman-teman yang bermadzhab Maliki, lebih Muhammadiyah atau di Indonesia, itu puasanya 6 hari, tanggal 9 aja. Nggak ada hubungannya Pak, tentang puasa tanggal 9 mau hukum, nggak ada hubungannya. Hukum aja. Orang udah puasa, kita masih puasa, lu karam mestinya. Nah, jadi Pak, puasa Arafah itu setiap tanggal 9 Zulhijjah, bukan setiap orang wukuf. Kemarin pandemi hampir tidak ada orang wukuf, tapi kita tetap puasa Arafah. Tanggal 9, hari Arafah. Kalau semuanya ngikutin Saudi repot Pak. Nah, kalau kita di Indonesia ngikutin Saudi bisa, tapi yang negaranya habis Saudi sono. Nah, bisa dia udah tanggal 10 balik lagi tanggal 9. Bisa yang tanggal 8 loncat di tanggal 9. Kalau semua dunia mau disamain sama Saudi, nggak bisa. Nah, emang apa sih Ustaz, Indonesia belakangan dulu sama Saudi begini Pak. Kemarin waktu malam Senin, tanggal malam Riyadul Hilal, itu bulan di Indonesia 1 sampai 2 derajat. Mereka yang pakai ruqyah mengatakan nggak kelihatan. Tapi di Saudi pakai ruqyah kelihatan. Ketika kita ngeker jam 6 di Saudi baru jam 2 siang. Belum maghrib. 4 jam kemudian Saudi baru ngeker. 4 jam itu kalau rata-rata dibagi 2 bulan udah lebih 2 derajat. Jadi kalau di kita 1 sampai 2 derajat, di Saudi 4 sampai 5 derajat. Maka di kita nggak kelihatan, Saudi kelihatan. Pokoknya kita selalu belakangan di Saudi kalau ruqyah. Tapi negara yang belakang bisa jadi lebih belakang lebih duluan lagi dari Saudi. Nah, begitu ceritanya. Maka puasa Arafah itu adanya di tanggal 9. Di Indonesia ditentukan tanggal 1-nya Selasa, di Saudi tanggal 1-nya hari. Sementara teman-teman kita di Muhammadiyah artinya hisab. Pokoknya itu bulan udah ada di atas ufuk. Malam Senin 1 sampai 2 derajat. Mau kelihatan kayak bodo amat. Yang penting udah ada selingkungan gitu. Maka saya bilang, udah tahu ilmunya gampang. Yang rokok berarti hisab, yang kemis berarti ruqyah. Udah nggak usah ribut-ribut. Yang penting lu beli kambing apa kagak. Jangan dipotong, tadi potong kambing kan kagak. Nah, sementara teman-teman yang haji tidak disunahkan puasa Arafah. Sebab dia lebih konsen kepada pelaksanaan ibadah hajinya. Kan kalau orang haji nih besok Senin besok udah mulai diantar ke Arafah. Tanggal 8 dia di sana. Walaupun wukufnya hari Selasa habis Zuhur. Habis Selasa habis Zuhur wukuf. Ini dari tanggal 8 malam 9 udah di Arafah. Nggak ada yang tidur Pak. Tapi sekarang pakai kasur terus kali ya. Dulu nggak ada kasurnya, jawabannya begitu. Sekarang ada kasurnya. Nggak pulas. Bagaimana mau pulas? Kaki-kaki beresin tangan, ini beresin kiri batang loh. Sama satu tenda rame-rame pun dia. Besok tuh ambil subuh tuh. Kemudian Zuhurnya besok hari Selasa baru wukuf. Zikirnya wukuf tuh di Zuhur. Udah nggak tidur lagi Pak. Maka dia berpuasa. Nah,
tapi kalau tanggal satunya sebelum wukuf ya disilakan mau puasa. Maka biasanya kalau teman saya Ustaz Sofwan tuh ngajak puasa tanggal 1, walaupun yang mau puasa silakan juga tanggal 5 misalnya. Selanjutnya nggak puasa lagi biasanya. Nah, jadi yang haji tidak disunahkan puasa haji karena dia lebih kepada fokus kepada ibadah haji. Bisa 2 hari 2 malam pakai tidur itu kalau haji untuk yang reguler ya kira-kira. Yang kedua, bapak-bapak kalau punya punya kepentingan terhadap dunia politik harus nonton. Harus nonton. Bapak-bapak punya kekuasaan, misalnya punya link-link segala macam, harus nonton, Pak. Walaupun hati bapak kesel, karena orang tua kita kan tahu di bajingan nih, kita kan nggak tahu. Itu kan ada pabrik ngasih gerobaknya sekali iklannya 100 kali, Pak. Ngasih gerobaknya sekali iklannya 100 kali, Pak. Nah, kan kita tahu itu mulu berarti gerobaknya ada doang, Pak. Tapi iklannya itu bisa 100 kali. Orang bilang luar biasa tuh partai bagi gerobak kemana-mana. Itu doang, Pak. Yang tahu itu kan harus nonton, Pak, supaya nanti orang-orang yang paham mencerahkan kepada kita. Tapi lu salah dunia politik gak begini juga. Harus, Pak. Nah kita yang kagak punya kepentingan anggap aja hiburan, Pak. Yang nggak punya kepentingan jangan dibawa ke hati, sebab kita mau punya kita paham, kita kagak paham, kagak ngaruh. Nah, kalau kata siapa Rocky Gerung gitu, besok mereka ngemis suara kita. Bahasa kan itu aja tuh, ngemis suara. Udah jadi, mana jadi pimpinan kita? Coba kemarin ngemis. Sekarang tiba-tiba jadi bos kita. Nah, jadi ya, kalau dunia politik semacam itu buat teman-teman yang paham politik, yang bisa mencerahkan kepada kita semuanya, harus nonton supaya kita dicerahkan dengan ilmunya. Jadi rakyat tercerahkan. Oh, gitu. Oh iya. Hati-hati. Itu capnya cap onta minuman, dalamnya mebir itu. Lu kita mau ontanya. Saya khawatir besok ada minyak babi cap Habib berapa lagi? Kita terpesona dengan Habib. Yang arti itu kan, yang arti dalamnya itu minyak sayur, minyak babi, minyak samin kan ahli politik. Tonton, yuk kasih cerahan baca. Sebab Pak, yang datang ke saya itu orang-orang bermain politik itu kadang-kadang omongannya bisa benar. Menurut saya nggak mungkin. Menurut saya nggak mungkin. Ternyata benar, Pak, omongan dia. Begini misalnya, Pak, saya pernah ketemu orang nih, mohon maaf nih, agak kesal sedikit, mohon maaf. Ya kalau ada orang yang pro Anies ngomong sama saya begini, sekarang mau usah di DKI siapapun yang pro Anies, anggota DPRD dari partai apapun pasti dipilih. Sekarang di DKI, jangan salah. Saya sempat ngomong gini, nyaloninnya dari partai itu mana jadi? Karena mau usah bukan bicara partai kalau di DKI. Siapapun yang dekat sama Anies, yang dukung Anies pasti jadi. Nah, saya nggak percaya. Nah, saat saya diundang sama politisi yang bukan dari partai pendukung Anies, politisi anggota caleg yang bukan dari partai Anies, ngomong begitu juga. Bukan Ustaz, mohon maaf ya, sekarang mau Ustaz kita peperan aja begitu. Bukan saya dukung Anies, bukan segala macam. Sekarang dia anggota dia menjadi anggota di DKI, pokoknya dekat sama Anies kejadian dari partai apapun. Begitu juga ngomong. Saya nggak paham, Pak. Nggak paham aku secaranya, ya nggak mungkin lah begitu, nggak mungkin lah. Saya kan begini Pak Sarung, lalu jadi anggota DPRD di DKI dari PKB nggak bakal jadi, suaranya dikit. Kalau di DKI malu masuk PDIP, masuk Golkar, masuk Gerindra, saya PKS, Demokrat, ada suaranya. Kata saya nih yang orang bodoh, nggak begitu Ustaz. Sekarang yang kita manis deh. Ternyata politisi yang dari partai Blasono tuh yang warnanya kuning, nggak bisa sebut. Ada ngomong gitu. Sekarang mau suka mau tidak suka siapapun. Itu kan saya nggak paham. Ternyata di balik itu tuh luar biasa. Itu ya. Nah kita yang kagak ngerti politik,
jangan nonton lah. Kita nonton bola aja walaupun kalau 2-0 apa-apa kan. Yang penting senang kita ya. Tapi sekali lagi, orang-orang yang paham politik harus lihat dan kemana maksudnya jelaskan kepada kita yang awam supaya kita tercerahkan. Nah, soal hati kita, dari para guru kita orang bilang bajingan Ustaz kan dia tahu nih, kasih tahu kita yang bajingan yang mana supaya kita tidak apa namanya salah langkah di dunia yang semua kita gelap sebenarnya. Belakang model kita makan dibagi gunungan aja dikira Pak. Ibu-ibu dikasih mukena juga, mobil dia boleh kasih mukena begitu. Bapak-bapak yang lebih 200 saja siap 86. Padahal kata orang tua kita hati-hati itu bajingan kan begitu, kita nggak tahu. Nah, dan saya kira itu dia, jadi buat teman-teman yang sekali lagi paham banget segala macam itu. Sama yang terakhir Pak, mohon maaf informasi terakhir yang saya nggak paham juga. Ternyata suara apa ya? Kalau ada satu di partai A, partai B, ini suaranya nggak cukup. Ini bisa pindah kembali. Coba. Betul. Jadi saya misalnya di partai biru, guru kita orang tua kita di partai putih. Saya kurang dikit ini ada dikit nih, bisa pindah kembali. Coba. Makanya Pak, ada anak sama bapak, cincin sama ponakan beda partai, jangan heran Pak. Gitu ya? Saya udah tahu Pak. Saya ini udah sama suwe, gitu Pak, ada sama. Coba bisa Pak. Iya, jadi saya di partai biru, ini di partai kuning. Suara saya kurang dikit, ini nggak bakal jadi nih. Tapi kalau ini biji dari mana saya jadi bisa pindah Pak. Suara ini bisa kembali jadi. Ya. Begitu. Pantas. Saya itu dia mandinya beda partai, dia mau ponakannya beda partai, dia mau anaknya beda partai. Ya, Bang kita nggak paham. Dia mau kurang-kurang dikit, yang mana dikit tambahin jadi satu. Kita mampu berantem. Nah itu tergantung kata orang tua kita, bajingan Pak. Kalau orang tua kita, ya. Jadi yang paham kalau hanya ditonton, dicerahkan kita. Nah, kita yang udah dicerahkan, oh begitu dah. Pesta demokrasi itu mestinya kita bahagia, kita senang. Judul juga pesta. Lagi lu manggil dangdut sih tahu kan jadinya. Sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا وفهما صحيحا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من جوع لا يشبع، من دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الاراء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.